penularan ini hanya ada pada manusia. Setelah minum obat, biasanya pasiennya akan mengeluhkan berupa mual, muntah, atau mencret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast ceria Puskesmas Kampung Baru Padusunan. Salam ceria. Baik sahabat ceria semuanya, alhamdulillah hari ini kita bisa berbincang dan berbagi informasi dengan salah satu dokter kita di Puskesmas Kampung Baru Padusunan, yaitu Dr. Dila Sari yang juga merupakan koordinator penyakit menular di Puskesmas Kampung Baru Padusunan. Halo, apa kabar Dr. Dila? Halo Ibu Las, alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Adapun tema kita kali ini adalah seputar penyakit menular, yaitu Frambusia. Seperti kita ketahui bahwa saat ini Kota Pariaman sedang menuju eradikasi bebas Frambusia. Sementara banyak dari masyarakat kita yang belum paham apa sih yang dimaksud dengan penyakit Frambusia itu sendiri, terutama masyarakat awam. Untuk pertama kali mungkin Dr. Dila bisa jelaskan dulu nih apa yang dimaksud dengan penyakit Frambusia, kemudian penyebabnya juga serta tanda dan gejalanya. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Las. Jadi Frambusia itu adalah suatu penyakit infeksi kulit yang berlangsung lama atau yang disebut juga dengan kronis. Jadi infeksi kulit ini berlangsung lama dan berulang. Jadi dia bersifatnya bisa kambuh-kambuhan di kemudian hari. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum subspesies Perteniu. Jadi infeksinya ini mengenai kulit, mengenai tulang, bahkan juga bisa melibatkan sendi gitu. Jadi gejalanya itu tergantung pada stadium apa pasiennya. Misalnya kalau pada Frambusia dia ada 3 stadium. Yang pertama stadium itu disebut dengan lesi primer, lalu yang kedua disebut dengan lesi sekunder, serta yang ketiga disebut dengan lesi tersier. Jadi lesi primer ini adalah lesi pertama kali si bakteri tadi masuk ke dalam tubuh gitu. Jadi ketika bakteri Treponema ini masuk ke dalam tubuh, biasanya melalui kontak kulit dengan kulit oleh penderita Frambusia, kemudian masuk ke tubuh kita, maka terbentuklah lesi primer tadi. Jadi itu lesi yang pertama kali muncul pada penderita Frambusia. Jadi lesinya ini berupa penonjolan padat. Biasanya dia jumlahnya kurang dari 5, jadi dia hanya beberapa lesi yang muncul di awal. Kemudian juga bisa berupa penonjolan padat yang bergabung, kemudian permukaannya menjadi lebih kasar, kemudian lalu berkembang bisa menjadi adanya tuka. Jadi ketika sudah menjadi tuka, biasanya nanti permukaannya itu akan agak kemerahan, kemudian bergerigi, permukaannya kasar, kemudian disertai dengan bau yang khas, yaitu bau amis. Dan nanti juga bisa berupa selanjutnya gambaran gejalanya itu bisa berupa kulit yang bercak, yang berwarna putih, disertai dengan adanya sisik gitu. Itu adalah gejala pada lesi yang pertama, lesi primer. Kemudian di antara lesi primer dan lesi sekunder biasanya dia memasuki fase laten. Fase laten ini biasanya gejala awal tadi mulai menyembuh. Kemudian tetapi pada fase lesi primer dan lesi fase laten ini dia sangat menular gitu. Jadi ketika pasien berada pada fase lesi primer dan fase laten, maka itu sungguh sangat menular. Justru kita harus mencari lebih awal, jangan sampai masuk ke periode laten tapi ternyata dia masih sangat menular bagi penderita di sekitarnya gitu. Kemudian ketika sudah masuk ke fase lesi yang sekunder, itu artinya bakteri tadi sudah masuk ke pembuluh darah, jadi sudah beredar ke pembuluh darah, bahkan bisa sampai ke kelenjar getah bening. Dan biasanya keadaan yang gejala yang muncul itu nggak hanya pada satu lokasi, jadi bisa mulai banyak, bisa di tangannya tuh mulai banyak muncul lesi-lesi yang baru, artinya mulai ada penonjolan-penonjolan yang baru, atau disertai dengan tuka, atau disertai dengan pembekakan pada kelenjar getah bening gitu. Kemudian dia masuk lagi ke fase laten yang kedua,
dan di fase laten ini bisa berlangsung sampai beberapa bulan hingga tahun. Dan di fase yang terakhir, lesi tersier, ini adalah fase mulai masuk kepada fase penyembuhan, tetapi biasanya penyembuhannya itu kurang bagus. Artinya ketika dibiarkan lesi di awal berkembang menjadi lesi yang tersier, maka dia akan menjadi cacat, karena tadi kan penyebabnya bisa mengenai kulit, tulang, dan sendi. Jadi ketika kena di tulang hidung, maka akan terjadi pelunakan pada tulang, atau akan terjadi penonjolan pada sendi-sendi jari yang menyebabkan nanti cacat tampilan fisiknya akan menjadi tidak bagus seperti itu. Cacat permanen ya dokter ya? Ya, dan itu sudah sulit untuk diperbaiki ketika sudah masuk ke fase yang cacat fisik tadi gitu. Harus segera, harusnya penanganannya segera ya dokter. Baik dokter, untuk biar masyarakat kita ini lebih waspada nih, sumber penularannya serta lingkungan yang seperti apa sih yang perlu kita waspadai untuk penyakit Frambosia ini? Jadi sumber penularan ini hanya ada pada manusia. Jadi tidak ada hewan perantara yang memindahkan bakteri ini dari satu orang ke orang yang lain gitu ya. Jadi karena dia hanya pada manusia, maka sesungguhnya ini lebih mudah kita untuk mencegahnya gitu. Jadi penularannya itu adalah melalui cairan kekuningan pada luka penderita yang berpindah ke penderita lain yang juga memiliki kulit yang tidak utuh. Jadi bakteri itu masuk ke kulit penderita yang lain karena bakteri tadi masuk hanya pada daerah yang kulitnya ada yang terbuka gitu. Misalnya anak-anak kan sering bermain, lalu ada yang terjatuh, terlecet, tergores, sehingga ketika berkontak dengan cairan luka penderita Frambosia lalu masuk ke kulit kita, maka kita pun juga akan bisa tertular penyakit Frambosia ini gitu. Kalau untuk kelompok yang rentan ini biasanya adalah kelompok yang tinggal di daerah yang kotor, di daerah yang kumuh, kemudian dengan higien yang buruk, dengan fasilitas sanitasi yang kurang, dan juga seringnya pada daerah yang memiliki padat penduduk seperti itu. Berarti lingkungan sangat berpengaruh ini ya dokter ya? Ya. Untuk yang diserangnya ini dokter, siapa aja sih yang rentan menderita penyakit Frambosia ini dokter? Ya, secara epidemiologi, penyakit Frambosia ini sering mengenai pada anak-anak, terutama di usia yang kurang dari 15 tahun. Rata-rata itu pada anak usia 6 sampai 10 tahun. Nah, biasanya ini laki-laki lebih banyak terkena dibandingkan perempuan. Mungkin faktor keaktifan, anak laki-laki sering berlari, sering bermain aktivitas fisik, sehingga cenderung menyebabkan mudah terjadinya trauma-trauma di tubuh yang menjadi tempat masuknya si bakteri tadi gitu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya Dokter Dila, untuk pemeriksaannya seperti apa kira-kira, biar masyarakat tahu nih apa pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk apakah kita menderita Frambosia atau tidak? Ya, jadi ketika kita menemukan adanya koreng atau berupa tuka di kaki atau di tangan pada anak-anak, lalu dilaporkan ke puskesmas, maka kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut, yaitu namanya RDT sipilis. Jadi RDT sipilis ini adalah sejenis pemeriksaan untuk pemeriksaan cepat untuk mengetahui apakah ada seseorang terinfeksi oleh treponema. Karena bakteri penyebabnya adalah Treponema pallidum, maka kita bisa menggunakan RDT yang untuk sipilis gitu. Nanti untuk jika hasilnya reaktif, biasanya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan RPR atau VDRL. Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan RDT sipilis, kita lanjutkan dengan non-treponemal test. Maka itu nanti mungkin akan ditelusuri lebih lanjut apakah infeksi yang sekarang ini infeksi yang aktif ataukah infeksi yang telah mendapatkan pengobatan sebelumnya. Iya, baik dokter. Setelah kita mengetahui ini, misalkan nih kita berharap ini tidak terjadi di Kota Pariaman.
seandainya memang ada kasusnya diketahui positif RDT-nya, untuk pengobatannya sendiri bagaimana itu dokter? Ya, jika suatu daerah ditemukan satu kasus yang terkonfirmasi, maka itu sudah dikatakan sebagai satu kejadian yang luar biasa, KLB gitu. Jadi pada KLB ini terlebih awal tentu kita akan melakukan tracing kontak seperti yang dilakukan oleh surveillance di puskesmas gitu ya. Nanti setelah itu kita akan melakukan POPM. POPM ini adalah pemberian obat pencegahan massal di desa tersebut. Jadi yang minum obat adalah semua warga yang tinggal di daerah tersebut atau di daerah sekitar desa A yang juga memiliki aktivitas di desa A, maka di warga tersebut juga ikut melakukan minum obat secara massal. Obat yang diberikan adalah azitromisin 30 mg per kilogram berat badan. Pemberiannya hanya satu kali, dia hanya dosis tunggal seperti itu. Dan biasanya setelah diberikan azitromisin, maka kita akan melakukan pemantauan efek samping selama 2 minggu semenjak diberikannya azitromisin tadi. Gitu. Apakah ada gejala yang muncul, gejala efek samping dari pemberian obat? Biasanya apa efek samping dari minum obat azitromisin ini? Ya, jadi azitromisin ini lebih sering mengenai gejala saluran cerna. Jadi setelah minum obat, biasanya pasiennya akan mengeluhkan berupa mual, muntah, atau mencret gitu ya. Bahkan ada juga dengan keluhan sakit kepala seperti itu. Jadi, tapi yang paling banyak itu adalah keluhan dari saluran cerna. Tapi ada beberapa pasien yang alergi dengan azitromisin, maka bisa juga muncul efek sampingnya berupa reaksi alergi setelah diberikan obat azitromisin. Seperti itu. Apa ada alternatif misalnya untuk pasien yang alergi ini, dokter? Iya, ada pemberian obat lini keduanya, pemberian dari golongan tetrasiklin atau eritromisin gitu. Jika memang sebelumnya sudah diketahui bahwa ada alergi terhadap azitromisin. Baik dokter, misalnya ini tidak diindahkan oleh seorang saja di antara kelompok masyarakat yang terkena tadi. Saya kan harus minum obat nih satu kampungnya nih. Ternyata ada 1 atau 2 orang yang bandel yang tidak mau minum obat. Kira-kira apa yang efek sampingnya atau apa keadaan yang akan terjadi? Ya, ketika suatu daerah sudah dinyatakan KLB Frambosia dan ada warganya yang tidak minum obat, maka dikhawatirkan akan terjadi sumber penularan yang baru gitu. Jadi ketika ada warga yang tidak minum obat, tentu yang dikhawatirkan adalah adanya kasus yang loss. Kasus yang loss ini artinya kita tidak tahu seseorang itu ternyata memiliki gejala Frambosia tetapi tidak minum obat, maka bisa jadi inilah yang akan menjadi KLB sumber penularan yang baru, sehingga kita akan tidak lepas dari status KLB. Jadi kita belum bisa bebas. Oleh karena itu berarti kita harus fokus pada pencegahan dan pengobatan gitu. Belum bisa dinyatakan daerah kita bebas Frambosia jika masih ditemukan satu kasus Frambosia. Baik dokter, sudah cukup banyak bincang-bincang kita tadi untuk pesan untuk masyarakat kita. Sebelum kita tutup ini podcast kita ini, apa pesan-pesan yang bisa dokter berikan untuk masyarakat kita tentang Frambosia ini? Ya, kita menghimbau kepada orang tua, kepada ibu-ibu guru di sekolah, bapak ibu guru di sekolah, yang jika melihat anak-anak kita atau murid-murid yang di sekolah memiliki gejala atau keluhan berupa adanya koreng, adanya tuka di tungkai atau di kaki yang tidak sembuh selama lebih dari 2 minggu setelah mendapatkan pengobatan masih tidak sembuh, maka harap dianjurkan ke puskesmas untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut dan kita berikan penanganan lebih lanjut gitu. Sehingga Frambosia ini dapat kita eradikasi, dapat kita cegah lebih awal sehingga daerah kita bisa menjaga status bebas dari Frambosia. Baik, alhamdulillah
Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Dr. Refdi Lasari, dokter yang merupakan dokter di Puskesmas Kampung Baru Padusunan. Terima kasih banyak untuk bincang-bincang dan berbagi informasinya, dokter. Ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat kita yang masih awam dengan pramusia. Semoga Kota Pariaman sukses menuju eradikasi bebas pramusia. Demikianlah podcast ceria kita kali ini. Salah dan janggal saya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di podcast ceria berikutnya. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Salam ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.